Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mengikuti kajian tafsir Al-Munir. Sekarang kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 68 sampai 70. Tapi karena ayatnya cukup panjang, mungkin nanti 2 ayat dulu. Ya, untuk menambah kebaikan kita dalam membaca Al-Quran, mari kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'a qawmin wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la nasir. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladhina ubsiru bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa adabun alimun bima kanu yaf'alun. Mulai dari ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, fa'rid anhum, maka tinggalkanlah mereka, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ini artinya bahwa ayat ini merintahkan kita untuk meninggalkan ketika di suatu majelis itu ada orang yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran diremehkan, dihina, maka ketika kita tidak bisa berubah, tinggalkan saja majelis itu. Ini yang pertama. Berikutnya, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra mal qaumil zalimin. Dan jika setan menjadikan kamu lupa,
akan larangan ini. Kadang-kadang yang ngomong-ngomong nggak sengaja. Ada orang yang mengolok-olok tentang Al-Quran, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat ya akan larangan. Jadi ketika ada larangan ini kok dibuat lupa oleh setan, maka ketika ingat itu kamu terus jangan duduk di situ, pergi saja. Ini adalah perintah dari Allah. Meskipun itu teman, meskipun itu adalah kerabat kita yang dekat, tetapi kok mengolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran, maka kita harus meninggalkan kalau mereka bisa. Setelah ditegur, setelah disuruh berhenti, tidak mau berhenti, kita tinggalkan saja. Ini juga nanti ada kajian setan membuat kamu lupa. Ini bagaimana pembahasannya. Jadi lupa itu berarti dari setan. Nanti akan kita kaji tentang bagaimana sebenarnya setan membuat manusia lupa. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Jadi kalau sudah meninggalkan majelis, maka itu berarti tidak ikut berdosa. Jadi orang yang bertakwa tidak ikut menanggung dosanya. Tetapi kalau masih berada di situ ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, menghina Al-Quran, itu kok tetap di situ dalam satu majelis tidak mau meninggalkan, maka itu ikut dosa. Ini masalahnya di situ. Walakin dzikra la'allahum yattaqun, dan akan tetapi kewajiban mereka adalah mengingatkan agar mereka bertakwa. Dimatikan sudah benar tadi. Tulisannya biar jelas. Nah, jadi tujuan dari meninggalkan itu sebagai peringatan. La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Jadi supaya sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Tetapi juga bisa melakukan itu menegur. Kalau sudah berhenti ya sudah, tidak harus meninggalkan. Tetapi kalau memang tidak mampu karena itu majelis, mungkin ya ada kelompok-kelompok orang yang tidak senang, termasuk mungkin agamanya beda, tinggalkan saja kalau tidak mampu untuk melakukan. Lah meninggalkan itu berarti tidak ikut berdosa. Ini ayat 70, ini sebetulnya ini hal yang lain, tetapi ada kaitannya dengan untuk meninggalkan itu. Tapi ini berkaitan dengan agama. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main, wa lahwa, dan sedang gurau. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Jadi agama ini dipakai untuk guyon, pakai lelucon di suatu majelis itu. Ya, itu pun disuruh untuk meninggalkan. Jadi disuruh menghindar dari majelis yang semacam itu. Lawaknya agama dipakai lawak. Ya nanti akan dikaji
mengkaji bagaimana penafsirannya. Wa dzakir bi antu basal nafsu bima kasabat. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam neraka. Laisa la min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Nah, ini ayat ini menunjukkan ya, laisa la min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada pelindung dan tidak ada syafaat kecuali dari Allah. Nah, sebenarnya syafaat itu adalah milik Allah. Nanti juga akan kita kaji tentang ya, syafaat itu sebenarnya. Wa in ta'dil kul adil la yukhad min ad-dajjal, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan niscaya tidak akan diterima. Ulaika alladziina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Lahum syarabun min hamim. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang mendidih. Wa adzabun alim, dan siksa yang pedih bima kanu yaksibun, disebabkan kekafiran mereka. Bima kanu yakfurun disebabkan oleh kekafiran mereka dulu. Jadi mengartikan dulu belum tafsirnya. Sekarang dikaji tentang sababun nuzul. Rawa at-Tabari anis Sabti, ada yang Suddi, ada Siddi. Fi ayatin wa idza ra'aital ladzina yakhuduna. Yang mengenai ayat ini, ayat 68, at-Tabari itu mengatakan, yang sumbernya dari As-Sadi. Jadi orang-orang musyrik itu jika duduk bersama orang-orang beriman, mereka membicarakan keburukan Nabi dan Al-Quran. Fasabuhu wastahza'u bih. Mereka itu mencaci, bukan mencari, tapi dan mengolok-oloknya. Famarallahu ayyaqudu ma'ahum hatta yaqudu. Famarallahu alla yaqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadisin ghairi. Lalu Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak duduk bersama mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan lainnya. Jadi bicara kok membicarakan tentang keburukan Nabi, termasuk mengejek Nabi, mengolok Al-Quran, maka tidak boleh duduk di situ. Mengejek Nabi saja tidak boleh, apalagi mengejek Allah. Akhir-akhir ini ada, ya, bukan mengejek Nabi, tapi malah mengejek Allah. Allah itu tidak kuat, yang kuat itu Allah sayang. Ferdinand itu yang bilang sekarang ini. Ini perlu dilaporkan dulu. Jadi Tuhan mudah kuat, yang kuat Tuhan saya kan. Ternyata meskipun dia minta maaf ya, itu sudah pelecehan. Yang kita yakini bahwa Allah itu adalah Maha Kuat, tidak ada yang melebihi, Aziz, Maha Perkasa, dan seterusnya. Ini ada riwayat lain. Warwa, dan dia meriwayatkan an Ibnu Abbas wa Bani Sirin, anna nuzilat, bahwa ayat ini diturunkan fi ahli ahwa wal bidah, berkaitan dengan ahli hawa nafsu, artinya yang menuruti hawa nafsu, dan ahli bid'ah,
Bid'ah itu jamaknya bidah. Minal muslimin, dari orang muslim sendiri. Alladzina yu'awwiluna al-ayat bil batil. Tetapi orang muslim ini adalah yang menafsirkan ayat secara batil. Jadi diselewengkan, dipakai untuk senda gurau. Litakyi mas tahdatsu minal madzahib wal arah. Untuk menguatkan pendapat mereka atau pendapat yang mereka adakan sesuai dengan mazhab dan pemikiran mereka. Jadi yang diikuti itu ngawur, mencari-cari dalil tapi tidak tepat. Jadi sebetulnya adalah mereka itu ahlul ahwa wal bidah, ahli yang menuruti hawa nafsu dan ahli bidah. Untuk membenarkan pendapatnya saja, sebetulnya tidak ada dalilnya. Yang demikian ini juga kita tidak boleh kumpul di situ. Jadi seperti pembicaraan yang ngawur itu seperti saben malam Jumat ahli kubur pojok mulai dan seterusnya itu dalilnya Allah. Jadi agama dipakai sedang gurau, tidak ada dalilnya. Jadi mencari-cari mentakwilkan yang tidak. Jadi agama dipakai sedang gurau, padahal agama itu hendaknya adalah mendasarkan kepada Al-Quran maupun hadis. Munasabah, kaitan dengan ayat sebelumnya. Ba'da ambayan Allah Ta'ala fil ayatis salifah. Sesudah Allah Ta'ala pada ayat yang lalu telah menjelaskan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi ayyakuna hafidhan raqibah. Bahwa Rasul itu tugasnya tidak menjadi penjaga dan pengintai ala amalil mukadzibin nabi ayatillah, terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa innama huwa muballigh, sesungguhnya tugas dia hanyalah menyampaikan, tugas Nabi itu. Wa anna zaman sayukhbiruhum bi akibati takdzibihim, sesungguhnya waktu akan memberitahu mereka akan akibat dari mereka berdusta atau akibat dari mereka mendustakan. Itu nanti akan berbicara, akan mengabarkan, yaitu ketika di akhirat nanti, maka yang dikatakan itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini abana fi hadil ayat, pada ayat ini Allah menjelaskan wujuban i'radir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin an majalisil musyrikin. Jadi Rasul dan orang-orang beriman wajib berpaling dari majelis-majelis orang musyrik indamu ila kufrihim, jika kekufuran wa takdzibihim dan pendustaan mereka itu al-istihza bid-din wa ta'ni fil Qur'an wal Rasul, yang disertai mengolok-olok agama dan menghina Al-Quran dan Rasul. Jadi intinya itu ada kaitannya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu biasa. Zaman dulu, sekarang pun itu sebetulnya apalagi ketika mereka itu kelompoknya banyak besar, maka pasti akan mengolok-olok. Nah, yang di sekitar sini ini karena kelompok kecil ya tidak berani secara terbuka. Apalagi ada undang-undang dilarang menghina
agama yang lain. Nah, ini mereka juga takut ya. Tetapi terkadang juga ada namanya ini Al-Quran pasti itu menjaga, pasti ada yang terjadi, maka minimal kita tidak boleh berada di majelis semacam itu. Jadi majelis yang mengolok-olok agama, mengolok Al-Quran dan Rasul, ini tidak boleh. Apalagi termasuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang mulai penafsirannya ya. Dari ayat-ayat tadi itu intinya wa idza ra'aita ya Muhammad kulla sami'in muslim, wahai Muhammad dan semua pendengar muslim, ketika kamu melihat alladzina yakhuduna fi ayatil Qur'an, ada orang-orang yang mengolok ayat-ayat Al-Qur'an bitakdzib wal istiza, dengan mendustakan dan mengolok-olok, fan sorif anhum, maka berpalinglah dari mereka, wala tujalishum, jangan kamu berada di majelis mereka. Jadi nenek ceramah kok orang tepat tinggal gitu, misalnya gitu. Ya, itu kaitannya dengan nanti itu pembahasan yang kedua. Hatta yahudu fi ghairi hadisil kufri wal istihza wa takdzib, sampai mereka membicarakan hal yang bukan tentang kekufuran, bukan tentang mengolok-olok dan mendustakan. Jadi kalau ganti tema tidak apa-apa. Kalau ngomong lebih baik ngomong-ngomong masalah dunia, masalah sepak bola, masalah apa itu, lebih baik itu tidak apa-apa kumpul. Tapi kalau berkaitan dengan agama, juga agama ini diolok-olok, Al-Quran disepelekan, dan sebenarnya didustakan, jangan ikut. Ngopi ngobrol kalau itu apa-apa, tapi kalau masalah agama harus lurus. Jadi tidak boleh dibuat main-main. Wa misluhu may yahudu fil Qur'an bi ta'wilihi ta'wilan batilan. Misalnya ada orang yang mengolok-olok Al-Quran dengan cara mentakwilkannya dengan takwilan yang batil, nabiwan minal bid'ah wal ahwa. Jadi yang bersumber dari bid'ah, hawa nafsu dan pikiran yang rusak. La tujalishum, jangan kamu duduk bersama mereka. Watrukhum, dan tinggalkan mereka. Wa hadza marwi'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Jadi jelas ya, arahnya pembicaraan dari Al-Quran ini. Ini merupakan tuntunan dan petunjuk bagi kita bagaimana menghadapi ada majelis yang mengolok-olok ayat Allah, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Wa kadzalika la tujalis kulla may yuharriful Qur'an wa yu'awwilu ayati bi takfiri muslim. Demikian juga janganlah kamu duduk bersama semua orang yang mengartikan Al-Quran dan mentakwilkan ayat-ayatnya dengan maksud untuk mengkafirkan orang muslim. Jadi orang muslim malah dianggap kafir. Wa tadlili muhtadin, dan menyesatkan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi gini, tafsir, bedanya tafsir dengan takwil secara umum ya. Meskipun ada yang mengatakan takwil itu ya tafsir, tetapi kalau tafsir itu maksudnya adalah yaitu menjelaskan. Jadi tafsir itu menjelaskan sesuai dengan
kehendak dari kata itu sendiri. Dari kata itu bisa difahami. Jadi memahamkan Al-Quran yang kelihatan itu sulit untuk dipahami sehingga menjadi jelas pemahamannya, itu tafsir. Jadi sesuai dengan bahasanya. Tapi kalau takwil itu biasanya mengalihkan ke arti yang lain. Jadi tidak sesuai dengan bahasa. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka itu ditakwili kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Jadi tidak sesuai dengan kata. Nah, mentakwilkan yang jauh menyimpang itulah yang tidak boleh. Tetapi kalau ditakwilkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia, itu kan tidak menyimpang. Jadi mentakwilkan itu masih diperbolehkan para ulama karena untuk memahamkan maksud dari ayat itu boleh. Nah, yang menyimpang itu adalah ada orang yang lurus tauhidnya dianggap sesat. Contohnya mungkin orang yang berpedoman pada Al-Quran, hadis, ini kan dituduh mengikuti aliran radikal, gitu ya. Dituduh itu adalah sudah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Padahal makna ahli sunnah wal jamaah itu sendiri adalah yang mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat. Dan mengikuti itu dianggap sesat misalnya, atau dianggap apalagi dianggap kafir. Terus ketika mengadakan pengajian itu diusir dan seterusnya. Kalau ada majelis yang menyesatkan orang yang lurus semacam itu, jangan ikut. Wa idza khadu fi hadisin akhar, apabila mereka membicarakan pembicaraan yang lain, fala mani'a min majali satihi. Tapi tidak apa-apa kalau berada di majelis itu. Wartahatus ilaihim, dan berbincang dengan mereka. Jadi yang tidak boleh itu adalah ketika membicarakan pembicaraan yang termasuk menjelekkan, mengkafirkan orang-orang muslim. Sudah terkenal mungkin orang itu ya, sudah terkenal ya, sebagai kelompok itu adalah kelompok yang saling merusak Islam. Tetapi ketika ada kita ini ada di situ, tetapi bukan membicarakan itu, ya tidak apa-apa, boleh bicara tentang kopi kok enak, bicarakan tentang sepak bola, bicarakan tentang dunia dan apa. Nah, sekarang masalah dibuat lupa oleh setan. Wa in ansaka syaitan ayyuhal muslim an-nahya wal man'a. Wahai orang Islam, jika setan membuat kamu lupa terhadap larangan dan pencegahan yang dibicarakan ini, fajalas ta'amal khaidina, dan kamu duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok, nasihat karena lupa, fala taqud ba'da tadzakkur. Kalau sudah ingat, janganlah kamu duduk ma'al qaumil dzalimin, bersama orang-orang yang mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri, bitakdzib, dengan mendustakan agama ini, wal istihza, dan mengolok-olok. Wal khitab lir rasul wa kul samit muslim. Jadi yang diajak bicara ini sebenarnya adalah Rasul, termasuk orang-orang Islam yang mendengar. Jadi ayat ini kan wa idza ra'aitam, apabila kamu melihat. Nah, ini ayat ini ditujukan kepada Rasul, juga termasuk orang Muslim yang mendengarkan. Ya, termasuk kita ini ya. Nah, ini ada kata-kata setan melupakan. Ini artinya kalau kita ini
Ya pas duduk-duduk ada orang melolong, kita ini belum ingat, belum sadar diajak menjelek-jelekan Islam ini belum sadar. Ketika sadar maka langsung tinggalkan majelis itu. Nah ini yang berkaitan dengan lupa ini ternyata dibahas. Wa yajuzu wuqu'un nisyan ala nabi. Terjadi lupa itu bisa terjadi pada nabi. Diwairi usul satis syaitan. Tetapi lupanya nabi itu tidak dibuat lupa oleh setan. Ini perlu diketahui. Yang bisa diganggu setan ini hanya manusia biasa. Kalau nabi sebetulnya tidak bisa diganggu setan. Cuma lupanya nabi itu bukan karena setan. Ya. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanku ketika kamu lupa. Ini ditujukan kepada nabi. Wa qad nisyan min Adam alaihissalam. Dan sesungguhnya Nabi Adam ini juga pernah lupa. Sebagaimana firman Allah, wa nasiya. Nabi Adam itu lupa, walam najid lahu hasban. Jadi lupakan perintah Allah dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Akhirnya Nabi Adam apa itu memakan buah poldi itu ya. Jadi kalau Nabi itu bukan karena setan gitu. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Qala, dia berkata, la tu'akhidni bima nasitu. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Ini ketika Nabi Musa mengguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu buat aturan. Kalau kamu berguru ke saya, syaratnya jangan bertanya. Pokoknya kamu harus diam saja mendengarkan nasihat saya. Nah, termasuk jangan kamu hukum saya. Dihukum itu ya, dipecat dari santri dan menjadi murid. Itu juga bagian dari hukum. Lalu akhir di mana situ, jangan kamu hukum aku karena kelupaanku. Tapi sebetulnya ada juga yang memandang protesnya Nabi Musa itu bukan karena dia lupa, tetapi sebagai pelajaran bahwa ketika melihat sesuatu yang mungkar itu harus cepat, yaitu untuk bertanya. Jadi ketika Nabi Musa itu diajak naik perahu, perahunya disuruh melubangi disuruh merusak, itu langsung protes. Jadi kenapa perahu ini kok dirusak? Padahal perahu yang baik. Jadi itu bukan karena kelemahan dari Musa, tetapi seorang nabi itu ketika melihat kemungkaran harus selalu ingin merubah. Jadi yang bingung tidak boleh tanya. Salah satu sisi tidak boleh tanya, tetapi ini ada kemungkaran. Apalagi ada anak kecil yang dibunuh. Kenapa membunuh orang yang anak yang tidak berdosa? Jadi ada tafsir yang memuji sifat Nabi Musa itu. Jadi seorang nabi termasuk orang Islam yang lurus imannya, ketika melihat kemungkaran itu tidak boleh diam. Jadi meskipun Nabi Musa itu dalam satu sisi itu berguru kepada Nabi Khidir, tetapi
Nabi Musa itu banyak dipuji di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Musa yang diangkat menjadi Rasul. Ya, karena di antara sifat Nabi adalah ingin merubah kemungkaran. Wasabata fil kutubis sittah, dan terdapat dalam kutubus sittah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sahafis sholat. Nabi itu pernah lupa di dalam sholat. Sekali lagi saya katakan, lupanya Nabi itu bukan karena diganggu oleh setan, tetapi memang dari sisi kemanusiaan. Selain itu sebagai pelajaran, ternyata membawa pelajaran yang berharga ketika manusia itu lupa bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah sholatnya. Di dalam kitab yang terkenal, Nabi itu pernah sholat duhur itu 5 rakaat. Duhur 5 rakaat. Ya Rasulullah, sekarang kok 5 rakaat sholatnya? Apa engkau lupa? Maka ditanyakan kepada yang lain, ya, sholat Nabi adalah 5 rakaat. Maka Nabi kemudian rakaat ini ba'da masalah. Jadi Nabi melakukan rakaat sajadah ini ba'da masalah. Jadi Rasulullah itu sujud sahwi. Ya, setelah salam itu 2 sujud. Jadi kalau kelebihan itu dianjurkan untuk sujud sahwi 2 kali, sujud saja 2 kali. Mau akbar sujud, dan duduk lagi terus sujud lagi terus, itu salam lagi. Jadi sujud sahwi setelah salam, itu dalam hadis ini. Ya, termasuk ini anjuran para ulama, termasuk ragu-ragu itu juga diperintahkan untuk sujud sahwi. Sholat saya ini 4 rakaat atau 3. Kalau ragu-ragu semacam itu maka lebih baik ditambahi, lebih baik 5 rakaat, tetapi nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam, boleh dilakukan sesudah salam. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW pernah lupa sholat duhur itu hanya 2 rakaat pernah. Orang-orang bingung, gak ada yang mau bertanya. Ternyata yang berani bertanya itu adalah yang terkenal dengan Dzul Yadain. Jadi yang punya 2 tangan, terkenal dengan Dzul Yadain. Ya Rasulullah, apakah ini ada peristiwa tertentu atau nasitan? Apa engkau lupa? Terus apa yang terjadi? Sholat tadi hanya 2 rakaat. Apa benar wahai Dzul Yadain, sholat hanya 2 rakaat karena dia kurang jujur? Ya, 2 rakaat ya Rasulullah. Maka Rasulullah menambahi sholat itu 2 rakaat lagi. Ini sebagai pelajaran bahwa ketika rakaat kurang, maka cukup ditambahi, tidak perlu mengulang lagi dari awal. Jadi lupanya Rasulullah itu sebagai pelajaran. Makanya Rasulullah berkata, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kamu. Ansa, saya juga bisa lupa. Kama tansawna, sebagaimana kamu lupa. Wa idza nasitu, maka jika saya lupa, pada iruni, maka ingatkan saya. Coba lupanya Rasulullah itu sebagai pelajaran tadi ya. Jadi ragu-ragu rakaat, termasuk kelebihan rakaat itu cukup sujud sahwi. Termasuk kurang rakaat ini cukup dilengkapi, kekurangannya tidak perlu mengulang dari awal.
seandainya tidak terjadi peristiwa itu bingung umatnya. Nabi tidak pernah lupa, ya kan? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, karena dibuat lupa oleh Allah, bukan setan ya. Sekali lagi, Nabi lupanya bukan karena setan, tapi karena Allah yang menghendaki begitu. Cuma saja Nabi itu amma fi tablighil wahyi wad-din al-munazzal min Allah, adapun pada penyampaian wahyu dan agama yang diturunkan dari Allah, fa innal anbiya maksumun, para nabi itu maksum an-nisyani syai'in, dari melupakan sesuatu, mimma amarallahu bitablighihi, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, min halalin aw haramin, yang halal maupun yang haram. Jadi ini yang perlu diketahui ya. Jadi Nabi itu maksum. Jadi kalau ketika mendapatkan perintah tidak pernah lupa. Termasuk ketika diturunkan Al-Quran, tidak ada yang Al-Quran yang lupa, itu tidak ada. Jadi Nabi itu ingat semuanya ayat Al-Quran, tidak pernah keliru. Tapi dalam hal amaliyahnya sebagai pelajaran bagi manusia itu pernah lupa. Jadi berkaitan dengan wahyu, berkaitan dengan agama, itu tidak pernah lupa. Ternyata pembahasan tentang lupa ini dikaji oleh tafsir Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk baca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Jadi kamu ketika mendapatkan Al-Quran, dengarkan saja. Tanggung jawab kami Allah ini itu mengumpulkan di dadamu, artinya Al-Quran tidak pernah kamu lupakan. Nyawa di ini macam Quran bulan-bulan kata rapal-rapal. Termasuk Al-Quran dan membacanya, artinya pemahamannya itu sudah sekaligus diberi oleh Allah. Ini maksudnya apa? Langsung paham Nabi. Meskipun ayat-ayat itu bahasanya adalah pelik, tapi Nabi paham. Kita kadang-kadang sudah ngaji, ini saya belum paham. Makanya perlu ngaji terus. Faidah qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila kami telah selesai membacanya, kalau sudah selesai, maka itulah ikutilah bacaannya. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah itu penjelasannya. Jadi Nabi itu ditanggung, diberi penjelasan oleh Allah. Maka selain Nabi itu mendapatkan Al-Quran, mendapat petunjuk yaitu berupa Al-Quran, Nabi itu bisa menjelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, terus wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan Allah mendapatkan diturunkan Al-Quran untuk petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Penjelasannya untuk Nabi bisa. Bahkan Nabi itu detail mengenai hukum-hukum agama, bagaimana prakteknya itu semuanya paham. Sehingga kalau berpedoman pada Al-Quran dan hadis itu sebetulnya mengamalkan agama itu sudah lengkap, tidak ada yang kurang agama. Malah ditambah-tambah tidak boleh, kemudian tidak boleh, sudah lengkap, masih ditambah-tambah. Saya kira itu kajian untuk saat ini. Setan membuat lupa manusia terhadap sebagian atau terhadap bagian tertentu, tetapi tidak bisa menentukan perbuatannya dan
berkuasa atasnya. Artinya gini, jadi membuat lupa, ya termasuk lupa mengingat. Tetapi setan itu tidak menentukan perbuatan manusia. Jadi setan itu hanya mendorong-dorong supaya manusia itu berbuat yang tidak baik, mendorong-dorong orang untuk berbuat dosa. Tapi sebenarnya penentu perbuatan itu adalah manusia itu sendiri. Meskipun didorong, kalau manusia itu tidak mau untuk berbuat maksiat, tidak mau berbuat dosa, ya apa-apa, maka ketika orang itu melakukan perbuatan salah, setan tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu tanggung jawab manusia sendiri. Setan itu cuma dorong-dorong aja sebetulnya. Nah, dari sini juga sebagai pelajar saya ingat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Syaqautu ila waqi'in su'ahidi farsyadani ila tarkil ma'asi. Taklim. Saya telah mengadu kepada guru saya yang bernama Waqi'. Kenapa saya ini sulit menghafal? Maka guru saya itu menasihatkan ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu nanti membuat orang itu pelupa. Maksiat itu sendiri juga ditemani setan. Karena ditemani setan itu sehingga sering lupa. Kalau ingin ingatan kuat, maka ya, jangan berbuat maksiat. Itu pesan Imam Syafi'i yang ditulis di dalam kitab Ta'lim Utam. Saya kira cukup apa yang kita